Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat, bendul-mantul semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allah. Amin. Biasanya kita baca kitab Qurratul Ain juzuk 1 ya. Masih tentang bab taharah ini karena besok mau puasa kita lompat nih. Langsung ke juzuk 2 kita ambil kitab Syam ya. Hitung-hitung belajar bareng-bareng tentang puasa. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kitabus Syami. Ini adalah kitab puasa. Siam. Soma yasumu siam atau saum ya. Wa lughatan al-imsak, dianya siam pada bahasa itu imsak, menahan diri. Menahan diri dari apapun ya. Menahan. Siam soma artinya menahan diri. Enggak ngomong, enggak makan, enggak apa-apa. Syara'an dianya puasa pada syara' imsakun anil muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkannya. Ini definisi umum saja, menahan diri dari segala yang membatalkan. Membatalkan ala wajhin maksus, di atas cara terkhusus. Ada caranya menahan diri ya. Maknanya wajhin maksus, ya nanti syaratnya, ketentuannya dari terbit fajar hingga terbenam matahari dan seterusnya ya. Bahkan menahan diri dari muftirat ini bisa juga dimasukkan menahan diri dari yang membatalkan pahala. Seperti berbohong misalkan, menggosip kan. Karena itu kan khilaf, ada yang menyatakan batal puasanya, ada yang menyatakan batal pahalanya. Nanti kita baca. Nanti kita lihat. Wa furidha fi Sya'bana, dan diwajibkan akan dianya puasa Ramadan pertama kali fi Sya'bana pada bulan Sya'ban. Fi sanati saniyati pada tahun yang kedua minal hijrah dari hijrah. Tahun kedua hijrah pertama wajib puasa Ramadan. Fakanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Ramadanan. Maka adalah Nabi alaihissalam itu beliau puasa ya 9 kali. Nabi sempat puasa Ramadan 9 kali di Madinah. Kenapa 9 kali? Karena muddata maqamihi bil Madinati 10 sinin. Karena masa tinggal Nabi di Madinah itu 10 tahun. 10 tahun tinggal ya. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Sementara wajib pada tahun kedua. Jadi setahun sebelumnya Nabi nggak puasa kan? Belum wajib. Tahun kedua, jadi 9 kali. 9 kali Nabi puasa. Watis'u kulluha nawakisu. Bermula 9, seluruhnya 9 itu kurang. Semua 9 kali kurang. Nabi puasa 29 hari. Illa sanatan wahidah, kecuali 1 tahun saja. Apakah milatun sempurna. Jadi Nabi puasa 9 kali. Ya, 8 kali ganjil, 29 hari. 1 kali 30 hari. Ya, kan ada yang puasa hari ini enggak? Ada enggak teman-teman yang udah puasa hari ini? Yang puasa hari ini yang rada aneh nih. Enggak aneh-aneh banget ya kan? Karena memang hilal nggak kelihatan. Secara hisab juga, ini yang saya dengar berita. Secara hisab juga di seluruh dunia, hilal katanya belum muncul, masih min ya. Jadi nggak mungkin kelihatan. Masih min derajat. Ya, di bawah 0 derajat. Jadi nggak tahu itu. Kalau yang puasa hari ini berpegang kepada apa kan? Wahwa minal maklumi minad dini bid-darurati, dan dianya puasa itu bagian dari yang diketahui dari agama dengan mudah. Artinya semua orang tahu kalau puasa itu wajib. Tentunya kecuali orang yang baru masuk Islam kan. Tinggal di hutan belantara itu kan dikecualikan kan. Jadi dianya puasa itu bagian dari yang maklum dari agama dengan mudah. Karena diketahui oleh semua orang, dianggap ilmu yang umum, fayakfuru jahidu wujubihi. Maka kafirlah oleh yang ingkar orang yang ingkar wajibnya puasa. Yang nggak percaya puasa wajib. Ini hukumnya kafir kan. Kecuali ada odor-odor ya.
Ini tetap walaupun maklum minad din darurah ini tetap biasanya ya, ada kecuali. Kariba ahdin bil Islam kan. Itu memang tinggal di hutan belantara, sekolah nggak ada, pondok nggak ada. Jadi secara umum ini begitu. Maklum minad din darurah. Wal aslu fi wujubihi dan bermula dalil pada wajibnya puasa qabla ijma sebelum ijma itu ayat. Nah, jadi sandaran ya. Sandaran wajib puasa Ramadan dalilnya kuat banget Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ya. Yang dipanggil orang beriman saja nih, yang nggak beriman nggak perlu dipanggil. Karena ini masalahnya soal berat nih. Biasa orang tidur sama istri, ini dilarang tidur sama istri. Biasa makan, dilarang makan, enggak? Kalau kita nggak percaya kepada yang melarangnya, nggak mungkin patuh. Tapi karena yang melarangnya Allah, nah kita bakal patuh nih. Walaupun tadinya itu halal, kemudian diharamkan sementara di siang hari, Allah melarangnya, makan, minum, dan sebagainya. Karena kita percaya kepada Allah, maka kita akan melakukannya kan. Maka pantas yang dipanggil ya yuhalladzi wahai orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, pada hukum Allah, pada aturan Allah. Kutiba alaikumusiyam. Kutiba maknanya furiḍa, diwajibkan kepada kamu akan puasa. Nah, itu dalil pertama dan seterusnya ini beliau singkat saja. Ya itu. Jadi pertama ayatnya. Wa khabaru dan hadis buniyal Islam ala khamsin, dibangun akan Islam atas 5 dasar. Salah satunya saum Ramadan, puasa Ramadan. Nah, ya puasa Ramadan bagian dari rukun Islam. Kemudian wahwa min khassaisi hadil ummah, dianya puasa Ramadan itu bagian dari kekhususan ini ummah. Ada beberapa hal yang Allah khususkan kepada umat Nabi, di antaranya bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan katanya belum pernah umat sebelumnya diperintahkan puasa Ramadan. Walaupun umat lain juga puasa, tapi puasanya bukan Ramadan. Begitu kata sebahagian ulama. Hingga di sebahagian kitab kita lihat tertulis kan, katanya umat-umat Nabi terdahulu umurnya panjang-panjang, kayak umat Nabi Nuh, badannya kuat-kuat, amalannya banyak. Sementara umat Nabi itu umurnya paling pendek. Bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi, Allah spesialkan bulan Ramadan kepada umat Nabi ya. Mana dalam bulan Ramadan itu amal sunnah bernilai wajib, amal wajib nilainya seperti 70 kali di bulan yang lain. Kemudian Allah sembunyikan juga malam qadar di malam Ramadan yang lebih baik dari 1000 bulan kan? Dan disembunyikan mana tidak dikasih tahu di malam berapa berada supaya kita umat Nabi berlomba-lomba memperbanyak amal dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan agar kita dapat malam qadar. Kalau ditentukan malam qadar malam berapa, kita cuma cari malam qadarnya saja. Itu kata ba'dul ulama Adapun dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan malam qadar itu di 10 akhir, ya kan? Dan lebih dekat ke malam-malam ganjilnya, itu sifatnya hanya ijtihad. Jadi wa huwa min khasaisi hadhil ummah, dan dianya Ramadan itu sebahagian dari kekhususan ini umat. Kama dzakarahul Hafidzus Suyuti. Sebagaimana yang menyebutkan akannya oleh Hafidz Suyuti dan menakalakannya oleh Hafidz Ibnu Hajar dari jumhur juga. Bahwa mayoritas ulama menyatakan Ramadan khusus kepada umat Nabi. Tapi dalam ayat kan Allah menyatakan kama kutiba alladzina min qablikum kan, sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang sebelum kamu. Berarti orang sebelum kamu puasa juga. Jadi para ulama memahami di situ bukan puasa Ramadan, hanya puasa, sama-sama puasa. Tapi bukan puasa Ramadan. Nah ini. Wa hamalut tashbihal waqi'a fi qaulihi ta'ala, dan mereka para ulama menghamalkan, mempertanggungkan oleh mereka para ulama akan tasbih. Tasbih yang terjadi dalam firman Allah, kama kutiba. Kama kan tasbih nih. Sebagaimana diwajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kamu. Oh, tasbih di sini para ulama menghamalkan ala mutlaqis saum, pada umum puasa. Maknanya umat terdahulu juga puasa, diperintahkan untuk berpuasa, tapi bukan puasa Ramadan. Nah, jadi sama-sama, artinya Allah menyuruh kita puasa bukan karena nggak sayang kepada kita. Memang itu kebutuhan kita. Hanya beberapa persen dari waktu. Setahun 12 bulan. Allah nyuruh kita puasa sebulan. Kan cuma berapa persen? Paling 7% kan. Dari waktu kita. Sama seperti zakat. Zakat biji-bijian 10%.
Kalau tak ada hujan kan. Nah, kalau sawahnya irigasi 5% kan gitu. Jadi syariat memang la yukallifullahu nafsa. Syariat itu enggak berat. Pasti kita mampu melakukannya. Salat juga cuma 5 waktu kan. Berapa persen dari 24 jam? Sedikit. Jadi di sini kata para ulama juga supaya kita semangat melakukan puasa. Artinya bukan kita saja yang berpuasa. Semua berpuasa. Bahkan orang yang tidak beragama pun puasa. Mereka juga percaya puasa itu penting. Melakukan diet segala macam kan. Walaupun kadang puasanya puasa parsial. Puasa dari makanan tertentu. Nggak boleh terlalu banyak makan gula kan puasa juga. Nah, jadi disepakati itu. Seluruh umat menyepakati puasa itu banyak manfaat. Bahkan tokoh-tokoh ajaib sepanjang masa kalau kita baca itu muncul dari bertapa, berpuasa gitu. Masya Allah kan. Jadi wahamalu mereka mempertanggungkan akan tasbih yang terjadi dalam firman Allah Ta'ala kama kutiba alal ladzina min qablikum. Mereka mempertanggungkannya kepada mutlak puasa. Artinya mereka puasa juga. Duna qadrihi wa zamanih. Ketiadaan kadarnya, ukurannya puasa. Berapa bulan, berapa hari. Itu bisa saja berbeda setiap syariat. Wa zamanihi. Ketiadaan zamannya. Artinya nggak mesti orang dahulu juga puasa bulan Ramadan. Bisa saja puasa bulan Ramadan atau bulan lain juga kan. Tapi jumhur ulama menyatakan kalau Ramadan itu khusus untuk umat Nabi. Umat sebelumnya puasa bukan di bulan Ramadan. Tentunya ada khilaf ini. Nah ini udah berkaitan dengan faslun bimadza yajibu shaumu Ramadan. Ini satu pasal. Dengan sebab apa wajiblah oleh puasa Ramadan? Ini yang selalu khilaf kan setiap tahunnya. Dengan apa wajiblah oleh puasa Ramadan? Apa penyebab wajib puasa Ramadan pertama? Wala yajibu shaumu Ramadan illa bidukhulih. Dan tidak wajiblah oleh puasa Ramadan kecuali dengan masuknya Ramadan. Baru wajib puasa Ramadan kalau sudah masuk bulan Ramadan. Nah, sekarang bagaimana untuk membuktikan masuknya Ramadan? Ya, ini kan. Masya Allah di Indonesia kita hebat kan. Ada banyak versi. Wa yu'lamu dukhuluhu bi ru'yatil hilal dan diketahui akan masuknya Ramadan dengan melihat hilal sesudah ghurub, sesudah terbenam matahari, melihat hilal sesudah terbenam bila wasitati nahwi mir'atin dengan tidak ada perantara seumpama cermin. Ini ketat nih Mas Syafi'i kan. Diketahui akan masuk Ramadan dengan cara melihat hilal. Melihat hilal tentunya di malam 29 nih. Tadi malam, malam Rabu Malam Rabu habis maghrib. Kan 29 Sya'ban kan. Kita lihat hilal. Kalau kelihatan hilal berarti besoknya Ramadan. Berarti bulan Sya'ban cuma 29. Kalau kelihatan hilal berarti langsung Ramadan kan. Kalau nggak kelihatan berarti Sya'ban digenapi jadi 30. Jadi beliau bilang, diketahui akan masuknya Ramadan dengan melihat hilal. Melihat hilal di 29 Sya'ban. Melihat hilal sesudah terbenam matahari, artinya habis maghrib. Bila wasitati nahwi mir'atin. Dengan tidak ada perantara seumpama cermin. Gak boleh pakai cermin, gak boleh pakai teropong. Apa itu seumpama cermin? Minal ma'i dari air. Karena ada juga yang orang lihat hilal dari air. Gak pakai. Awil bil lauri. Bil lauri ini apa ya? Benda zaman dulu kayak cermin, bening banget. Kalau bahasa sekarang kaca pembesar lah, bil laur ya. Cermin zaman dulu nih kalau di kamus. Alat yang bisa memantulkan. Bening. Kal awil bil lauri. Bil laur alladzi yuqarribu yang bisa mendekatkan ya al-ba'ida akan yang jauh. Yukabbiru saghira dan bisa membesarkan akan yang kecil fin nadhari dalam pandangan. Berarti kan kaca pembesar nih. Mikroskop apa? Teropong namanya. Teropong, nggak boleh. Melihat hilal sesudah terbenam matahari di hari 29 Sya'ban habis maghrib tanpa perantaraan seumpama cermin. Nah itu kalau terlihat hilal berarti besoknya atau malamnya langsung taraweh besoknya
Hari ini ya, kalau kasus kita sekarang nih, tadi malam, maghrib kelihatan hilal, hari ini langsung puasa. Tapi ternyata nggak kelihatan. Berarti hari ini 30 Sya'ban. Besok baru 1 Ramadan. Fa'in ghumma alaihi, maka jika berawan, dimendungkan di atas mereka, mendung. Di 29 Sya'ban, mendung. Kan nggak mungkin kelihatan bulan. Wajib istikmalu Sya'bana, wajiblah oleh menyempurnakan bulan Sya'ban salasina yauman, 30 hari. Sya'ban 30 hari, besoknya langsung Ramadan. Summa yasumun, kemudian mereka puasa. Nah, besok puasa. Besoknya puasa. Sawa'un kanat as-sama'u musahiyatan. Sama saja ada langit itu terang, besoknya maksudnya. Besoknya sama saja ada langit itu terang, au mughimatan, atau berawan, ghaiman kalilan, berawan yang sedikit, atau kasiran, mendung banget. Yang penting sesudah Sya'ban sempurna 30, besok langsung puasa. Nggak ada lihat-lihat bulan lagi. Nah, nggak ada ru'yah-ru'yah lagi kan. Langsung puasa Ramadan. Nah, nggak tahu benar nggak nih. Gimana teman-teman? Nggak apa-apa. Kalau saya salah memaknai ya, boleh teman-teman tulis segala macam. Ini belajar nih. Wadzalika, belumlah demikian. Kenapa sebut Ramadan harus dengan melihat bulan dengan mata kepala? Nggak ada tawa, nggak boleh hisap. Kan kita ketat nih, nggak boleh hisap. Kenapa? Ini kita ngaji kitab mazhab Syafi'i ini. Kalau kitab mazhab lain tentu berbeda kan. Andaikan kita ngaji kitab Muhammadiyah, mungkin dalilnya beda. Ya, ya nggak apa-apa, bebas. Wadzalika, bermula demikian, wajib puasa Ramadan dengan melihat hilal dengan mata kepala, li khabaril Bukhari. Karena hadis Imam Bukhari, hadis yang la yaqbalu ta'wila, yang tidak menerima ia akan takwil, hadis yang tidak bisa ditakwil. Ibaratnya soreh banget, terang. Hadis yang tidak menerima ia akan takwil, wala mat'ana fi sanadih, dan tidak ada tuduhan dalam sanadnya hadis, yu'taddu, tuduhan yang bisa diperhitungkan dengannya tuduhan. Kemudian hadisnya kuat, nggak ada cacatnya. Kalaupun ada yang mengkritiknya, tidak dianggap lah ya, tidak dianggap. Jadi hadis tidak bisa ditakwil karena lafadznya sore dan nggak ada tuduhan terhadap sana. Tuduhan yang bisa diperhitungkan, tuduhan yang nggak bertanggung jawab ya tetap ada kan. Apa hadisnya? Sumu liru'yatihi, puasalah kamu karena melihatnya. Melihatnya hilal. Jadi ru'yah ini lihat dengan mata kepala, nggak pakai cermin. Sumu, puasalah kamu liru'yatihi karena melihatnya hilal. Wa aftiru liru'yatihi, berbukalah kamu karena melihatnya hilal. Fa in ghumma alaikum, jika berawan kepadamu. Maknanya jika hilal ditutup awan. Fa akmilu iddata Sya'ban, maka sempurnakan olehmu akan bilangan bulan Sya'ban salasina 30 hari. Nah, itu. Baru kita puasa Ramadan kalau sudah melihat hilal. Kita melihat sendiri, kita puasa. Misalkan kita nggak melihat sendiri, orang lain yang melihat bagaimana? Kita puasa juga kalau kita yakin percaya kepada dia. Atau biasanya dalam satu pemerintahan ya itu penguasa yang memberi pengumuman kan, atau menteri yang terkait. Nah ini. Wasabata ru'yatul hilal indal qadhi, dan sebutlah oleh melihat hilal di sisi qadhi. Qadhi ini pemimpin pengadilan bahasa kita ya, atau pemimpin urusan agama. Menteri agama, qadhi. Awil hakim atau hakim, hakim kepala pemerintahan ya. Sebutlah oleh melihat hilal di sisi qadhi atau hakim, bisyahadati adlin wahide, dengan kesaksian seorang yang adil. Idza syahida biha, bila bersaksi ia dengannya melihat hilal, baina yadaihi, di hadapan qadhi atau hakim. Nah, ini ada seorang laki-laki adil, dia datang kepada penguasa, katakanlah kepada raja ya, atau kepada pemimpin bagian agama kalau di Indonesia. Dia bersaksi, bunyinya harus aku bersaksi aku melihat hilal. Dan kejadiannya di hari 29 Sya'ban, di tanggal 29 Sya'ban sesudah terbenam matahari. Ya, di situ saya bersaksi.
Sendiri dia, seorang laki-laki kan. Syahidah, dia bersaksi. Mana bersaksi? Dia bilang, asyhadu. Saya bersaksi bahwa saya melihat. Saya sendiri yang melihat. Ya, itu sudah sebut berarti. Sudah sebut ru'yah hilal si qadhi. Artinya, kalau qadhi nanti menyatakan kesaksianmu saya terima, ya kan? Berarti hukum itu berlaku kepada semua rakyat qadhi tadi. Pada semua rakyat hakim tadi. Nah, itu. Sebutlah. Tetaplah ya, sebut ya. Gimana cara memaknai sebat? Sabat itu sebut. Ah, Tetap. Ya, terbukti. Terbuktilah terlihat hilal di depan qadhi dan hakim dengan kesaksian seorang laki-laki yang adil. Apabila bersaksi, ia dengan melihat langsung, melihat sendiri. Dia bukan bersaksi bahwa orang lain pernah melihat. Kalau kita bersaksi orang lain pernah melihat, nggak cukup satu orang, harus dua orang nih. Tapi dia sendiri nih bersaksi ia dengan melihatnya hilal dengan di hadapan qadhi. Walau kan nanti sama mutbiqah, sekalipun adalah langit itu tertutup dengan awan, ya. Dia bersaksi, asyhadu, saya bersaksi bahwa saya melihat hilal. Ya, diterima kesaksiannya. Kenapa cukup satu orang? Biasanya kan dua orang nih kesaksian. Wadzalika dan demikian itu li'anna ibn Umar karena Ibnu Umar radhiyallahu an ra'ahu melihat oleh Ibnu Umar akan hilal. Fa akhbara maka Ibnu Umar memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika dengan demikian. Memberitahukan kepada Nabi bahwa beliau melihat hilal. Fasoma maka Nabi puasa. Wa amaran nasa bisiyamih. Memerintahkan oleh Nabi akan manusia untuk puasanya, puasa Ramadan. Semua puasa. Yang melihat satu orang. Rawahu Abu Dawud meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Dawud. Wasahahahu dan mensahihkan akannya hadis oleh Ibnu Hibban juga. Hibban yang Hasan Basri ya, tak puasa sih kan. Ini hanya megang ini enggak megang. Wasaha aidan dan telah sahih juga anna Arabian bahwa sungguh seorang Arabi, seorang Arab kampung syahidah biha bersaksi ia dengannya ru'yah hilal indan Nabi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab kan datang kepada Nabi menyatakan saya melihat hilal ya Rasul. Faqala kemudian Nabi berkata, "Ya Bilal, wahai Bilal, azin finnas. Kasih tahu olehmu pada manusia bahwa hilal Ramadan sudah muncul. Fal yasumu hendaklah mereka puasa. Semua puasa dengan ru'yah satu orang." Nah itu. Qalu mereka berkata, para ulama ini, wal makna fi subuti, bermula makna pada sebutnya hilal dengan satu orang. Ini saya kurang paham juga ini. Bermula alasan atau makna pada sebutnya hilal dengan satu orang, ihtiyatul lisaumi. Itu kehati-hatian bagi puasa ya. Hati-hatian untuk memulai puasa. Untuk memulai puasa cukup ru'yah satu orang. Tapi untuk berakhir puasa nggak cukup satu orang. Oh, ada ajaib juga di sini kan. Makna pada sebutnya hilal dengan satu orang ihtiyatul lisaumi itu kehati-hatian untuk puasa. Bi khilafi hilali Syawal dengan sebalik hilal Syawal. Untuk mengakhiri puasa fa innahu la budda fi subuti. Maka bahwa sungguh hilal Syawal itu tidak boleh tidak dalam sebutnya hilal Syawal dari dua laki-laki. Hurai ini yang merdeka keduanya, adalah ini yang adil keduanya. Kasairi syuhuri ghairi Ramadan sama semua bulan-bulan selain bulan Ramadan. Jadi untuk masuk Ramadan cukup satu orang saksi, tapi untuk berakhirnya Ramadan harus dua ada saksi. Ketat kan, nggak boleh keluar dari ibadah kalau belum terbukti Ramadan berakhir. Untuk membuktikan Ramadan berakhir harus ada dua saksi laki-laki. Dalam masalah ini perempuan nggak ikut campur nih. Mohon maaf para perempuan. Nah, ini adlu syahadah, bukan adlu riwayah kan. Kalau tentang periwayatan, perempuan diterima meriwayatkan hadis segala macam. Tapi tentang kesaksian ini harus laki-laki. Abid juga nggak boleh. Ini rada ini harus saya
kaji lagi kan. Saya juga kurang paham. Oke. Wa yu'tabaru fiha kaunuhu adalah syahadah dan diiktibarkan, diperhatikan padanya syahadah, keadaannya saksi tadi, syahid itu adalah syahadah. Diperhatikan padanya ru'yah, ru'yah juga boleh. Diperhatikan padanya ru'yah, ru'yah hilal, keadaannya seseorang itu adalah syahadah, adil syahadah. Adil syahadah lawannya adil riwayah. Kalau adil syahadah disyaratkan laki-laki, merdeka. Kalau adalah dalam bab riwayat, riwayat hadis segala macam, nggak disyaratkan laki-laki. Ya kan? Nggak disyaratkan merdeka. Budak juga banyak yang menjadi sanad perawi hadis. Jadi harus adil. Adil kan? Naam, kendati pun demikian, adil tetap disyaratkan. Yakfi kaunhu masturan, memadalah oleh keadaannya orang adil itu mastur, tertutup. Makna tertutup, dia nggak ketahuan fasiknya. Walaupun adilnya juga nggak ada yang menyatakan dia adil. Maknanya begini, gimana ya bahasanya? Secara zahir dia adil, udah. Walaupun hakikat dia nggak tahu apakah dia pelaku dosa, wallahu alam kan. Itu makna tertutup. Memadalah oleh keadaannya saksi tadi, itu mastur, tertutup. Oh ini ada nih. Apa maksud mastur? Alladzi lam yu'raf lahu mufassiq. Dianya mastur itu seseorang yang tidak diketahui baginya akan mufasikun, akan perilaku yang membuat dia fasik. Itu makna tertutup, dia nggak ketahuan pernah melakukan dosa besar, mencuri, berzina, segala macam, nggak ketahuan. Walam yuzakka, dan dia tidak disucikan. Tidak juga orang menyatakan, ya soleh banget. Kan? Enggak, biasa aja lah. Nah, itulah mastur. Cukup seseorang yang zahirnya muslim kan, secara zahir itu soleh kan. Walaupun hakikat dia kita nggak tahu. Dia bersaksi depan hakim bilang lihat bulan, udah diterima. Itu makna mastur. Alladzi lam yu'raf, orang yang tidak dikenal baginya orang, mufasik, sesuatu yang membuat dia fasik, perilaku fasik. Walam yuzakka, dan dia tidak disucikan, tidak ada yang menyatakan dia itu soleh banget. Wa yusamma hadza, dinamakan akan orang seperti ini adilan zahiran. Adil yang zahir, secara zahir dia adil. Wa kharaja bi adli syahadah, keluar dengan adil syahadah al-fasiqu, fasik, orang fasik. Naik saksi, lihat bulan, nggak diterima kan? Wa adlur riwayah, dan keluar dengan adil syahadah oleh adil riwayah. Mananya perempuan, hamba sahaya, melihat bulan, nggak diterima. Nggak diterima untuk orang lain, untuk dia sendiri tak wajib puasa nih. Orang fasik lihat bulan nih. Benar, lihat hilal Ramadan. Untuk orang lain nggak berlaku, untuk dia sendiri wajib dia puasa. Begitu juga perempuan melihat hilal Ramadan. Dia cerita kepada orang lain, nggak ada yang percaya. Dia sendiri wajib puasa. Pada hak dia Ramadan sudah masuk. Fala madakhala hina idin, maka tidak ada jalan masuk di sini ketika itu. Maka tidak ada jalan masuk ketika itu di sini. Bagi syahadah perempuan dan abid. Maknanya untuk bersaksi depan hakim, kesaksian perempuan dan abid nggak diterima di sini ya. Tapi untuk dirinya berlaku. Naam. Man ra'a minhumul hilala wahda. Barang siapa yang melihat ia dari mereka akan hilal wahdahu sendirinya. Perempuan tadi, abid tadi, orang fasik tadi melihat hilal sendiri. Wajib alaihil amalu bi ru'yati nafsi. Niscaya wajib kepadanya man oleh beramal dengan ru'yah dirinya. Wajib dia amalkan. Artinya pada hak dia udah wajib puasa kan. Fayajibu alaihi somu, maka wajib kepadanya man, kepada tiap-tiap man tadi asomu oleh puasa biru'yatihi, dengan lihatnya man hilal Ramadan, akan hilal Ramadan. Pada hak dia Ramadan sudah terlihat. Ya. Wal fitru, maka wajib atas nyaman oleh berbuka dengan melihat nyaman hilal Syawal, hilal Syawal. Perempuan abid tadi melihat hilal Syawal wajib buka. Kenapa? Liqaulihi, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis Nabi di atas tadi berlaku umum kan? Sumu, puasalah kamu semua li ru'yatihi, karena melihatnya hilal. Baik lihat rame-rame atau lihat sendiri. Puasalah kamu karena melihatnya. Wa aftiru li ru'yatihi,
Berbukalah kamu karena melihatnya hilal. Ini berlaku untuk semua orang. Secara khusus kepada dirinya, kan? Dirinya sendiri. Nah, gimana cara? Fahada kama law ra'a syakhsun hilal Ramadan wahdah. Ini kasus perempuan tadi. Semuanya dia berlaku untuk dirinya sama juga. Sama juga law ra'a syakhsun. Jikalau melihat oleh seseorang laki-laki ini, hilal Ramadan akan hilal Ramadan wahdahu sendiri. Ada seorang laki-laki melihat hilal Ramadan. Dia datang kepada hakim menyatakan saya melihat hilal Ramadan. Walam yakbal qadhi syahadata, dan tidak menerima oleh qadhi itu akan kesaksiannya. Kesaksiannya ditolak nih. Berarti kewajiban puasa belum berlaku untuk umum, hanya berlaku kepada orang yang melihat saja, walaupun kesaksiannya ditolak oleh qadhi. Itu maknanya. Bermula ini yang di belakang tadi, perempuan abid fasik. Bagaimana jika kalau melihat oleh seseorang laki-laki, kita maknai akan hilal Ramadan wahdahu sendirinya. Walam yakbal, dan tidak menerima oleh qadhi akan kesaksiannya. Dia bersaksi, qadhi enggak menerima. Fasomu wajibun alih. Maka bermula puasa itu wajib kepadanya seseorang, kama zakarna, sebagaimana telah kami sebutkan. Wajib puasa. Kalau dia enggak puasa, berarti dia berdosa karena Ramadan sudah sebut. Dia hubungan suami istri, ya harus bayar kafarat. Hatta law shoma wa jama'a fi dzalikal yaum, hingga jikalau puasa ia. Jadi untuk dia wajib puasa sendiri, kan? Hingga jikalau puasa ia wa jama'a dan jima' ia fi dzalikal yaumi, pada hari itu. Lazimahul kafarah, wajib kepadanya oleh kafarah bila khilafin indana, dengan tanpa khilaf di isi kita mazhab Syafi'i. Kenapa? Li'annahu, karena hari tadi min Ramadana, itu bagian dari Ramadan, fi hakihi, pada haknya seseorang. Nah, itu. Masya Allah. Cuma ada berapa? 5 mata memandang ini. Nah, ini panjang pembahasan ini ya. Cara-cara puasa masih jauh. Wa yalzamu aidan asomu ala kulli man yasiqu biqauli man dzukira. Dan wajib juga oleh puasa kepada setiap orang yasiku yang percaya ia. Kepada setiap orang yang percaya ia biqauli man dzukira, dengan perkataan orang yang disebutkan. Wa ya'taqidu, dan meyakini ia akan benarnya orang. Fi ikhbarihi, pada informasinya, biru ayati nafsihi, dengan lihat dirinya. Wajib juga puasa kepada setiap orang yang percaya dengan ucapan orang yang disebut. Kita percaya ada seseorang mengaku melihat hilal, kita percaya dia. Ada perempuan mengaku lihat hilal, kita percaya. Nah, kalau kita percaya kepada ucapannya, wajib kita puasa juga. Nah, ini berkaitan dengan nggak ada, nggak ada di keranjang. Tinggal dicari aja banyak. Kitab Quratul Ain. Saya nggak isi keranjang. Kalau isi keranjang nggak tahu, dilarang, live-nya nggak bisa, diblokir. Belum ngerti. Wajib juga oleh puasa kepada setiap orang yang percaya ia dengan ucapan man dzukira, man yang telah disebutkan, dan ya'taqidu, beriktikad ia akan benarnya man, ya. Kita meyakini, nggak harus yakin iktikad nih, kan. Ya, iktikad lebih 51% sudah bisa, kan? Dan ya. Atau ya'taqidu kita artikan yakin boleh. Yakin ia akan jujurnya fi ikhbari, pada informasinya dengan melihat dirinya. Ada orang bilang saya melihat langsung hilal. Oh, bisubutiha, atau dengan sebutnya hilal, sebutnya ru'yah, fi baladin muttahidin matla'oh, di suatu negeri yang bersatulah matla'nya negeri. Matla', ini kita bahas dikit. Wajib juga puasa kepada orang-orang yang percaya orang tadi. Atau ah dengan sebutnya ru'yah di negeri yang bersatu tempat terbitnya atau masa terbitnya, matla'uhu. Matla'uhu maknanya begini. Antara satu daerah dan daerah lain,
cara menghitung bersatu matla' itu beda-beda pendapat. Salah satunya begini. Misalkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, waktu terbit mataharinya sama. Waktu terbit bintang tertentu sama. Waktu tenggelam matahari sama, kan? Sebelumnya sama terus waktu terbenam terbit matahari. Ketika di negeri yang lain tadi sudah sebut melihat hilal, maka negeri tetangganya juga berlaku. Nah itu. Ada seorang memberitahukan dia melihat dengan melihat dirinya, dia melihat hilal. Atau dia memberitahukan sebutnya ru'yah. Di negeri tetangga kita udah sebut ru'yah. Padahal negeri itu dengan negeri kita atau daerah itu dengan daerah kita. Matlaknya bersatu. Waktu sholatnya sama terus. Nah itu kan. Berarti wajib juga puasa. Nah itu. Kayak di Indonesia yang besar banget begini kan. Kan antara satu provinsi dengan provinsi lain kan waktu sholat banyak yang sama. Wajib juga. Nah itu. Amal fitru adapun berbuka, fawajibun aydan wajib juga. Bidalik dengan demikian kita percaya ucapan orang yang bilang sudah lihat hilal Syawal kan. Nah, adapun berbuka maka wajib juga dengan demikian. Demikian kita percaya orang yang bilang sudah terlihat bulan hilal Syawal atau sudah sebut di negeri tetangga atau kampung tetangga sudah sebut bahwa hilal Syawal sudah muncul. Nah, wajib juga kita berbuka, nggak boleh puasa lagi. Nah, itu lebih kurang. Jadi panjang pembahasannya tentang kesaksian. Wa yushtaratu fi ada'i syahadah 'indal qadhi ay yatalaffadha biha baina yadayhi, dan disyaratkan pada menyampaikan kesaksian di depan qadhi. Disyaratkan pada menyampaikan kesaksian di depan qadhi ay yatalaffadha, bahwa melafatkan ia dengannya syahadah baina yadayhi, di hadapan qadhi. Harus jelas. Asyhadu, saya bersaksi, anni ra'aitul hilala. Saya bersaksi saya telah melihat hilal Ramadan. Harus jelas lafadznya kan di depan qadhi. Kalau syahadah disampaikan begitu baru diperhitungkan. Wa yakfi fiha, dan memadai padanya syahadah, ayakula oleh berkata ianya seseorang asyhadu anni ra'aitul hilal. Nah ini harus lafaz seperti ini kan. Aku bersaksi aku melihat hilal. Au anna syahra halal. Aku bersaksi bahwa sungguh bulan, maknanya bulan Ramadan itu halal, sudah muncul hilalnya. Sudah hilal ya, sudah muncul hilalnya. Wala yakfi, dan tidak memadai oleh kalau lafadznya begini, asyhadu anna ghadan min Ramadan, aku bersaksi besok bulan Ramadan, enggak boleh ini. Ini bukan kesaksian terhadap hilal. Ini umum banget bahasanya. Aku bersaksi besok bulan Ramadan. Enggak. Karena hadis Nabi kan sumu li ru'yatih. Jadi yang perlu kesaksian terhadap melihat hilal. Nah itu. Harus detail. Tidak memadai oleh aku bersaksi bahwa sungguh esok itu dari Ramadan. Khilafan li Ibni Abiddam. Khilaf bagi Ibni Abiddam. Ibni Abiddam menyatakan boleh. Nah, wa idza urida ada usyahadah 'anil ra'i 'indal qadhi. Apabila diinginkan akan menyampaikan kesaksian tentang orang yang melihat di depan qadhi. Nih. Apabila diinginkan akan menyampaikan kesaksian tentang orang yang melihat di depan qadhi. Kita pengen menyampaikan kesaksian kita kepada qadhi tentang orang yang melihat. Kita pengen bilang, ini orang yang melihat dia nggak menyaksikan sendiri kepada qadhi. Ada orang lain. Kita pengen bilang, wahai qadhi, si fulan dia menyatakan sudah melihat hilal. Nah, itu beda lagi itu. Itu nggak cukup satu orang. Kalau orang yang melihat langsung datang ke qadhi mengaku melihat hilal, cukup satu orang. Tapi kalau kita orang lain, kita nggak melihat hilal, teman kita melihat hilal. Kita pengen datang ke qadhi bilang, teman saya melihat hilal ya qadhi. Nggak cukup kita satu orang. Harus dua orang. Bang Ajul. Nah ini.
Apabila dimaksudkan akan menyampaikan kesaksian tentang orang yang melihat disampaikan di depan qadhi, fala budda min rajulaini, maka tidak boleh tidak dari dua laki-laki hurraini yang merdeka keduanya, adlaini yang adil keduanya. Nah, itu kan. Ya syahadani yang bersaksi kedua laki-laki tadi, bi anna fulanan, bahwa sungguh si fulan yashhadu, bersaksi ianya si fulan, annahu, bahwa sungguhnya si fulan ra'al hilala, telah melihat ia akan hilal. Harus ada dua saksi. Kita pengen melapor ke qadhi, qadhi, teman saya si fulan dia bersaksi melihat hilal. Nah, yang melaporkan ke qadhi harus dua orang. Nah, karena kita bukan orang yang melihat langsung kan. Artinya fasabatat aidan hina idzin arruya, artinya maka sebut juga ketika itu ada dua laki-laki yang melapor ke hakim oleh ru'yah di depan qadhi. Nah, kan? Sebut berlaku. Artinya qadhi boleh mengambil keputusan besok puasa, bareng-bareng puasa. Fatusamma hadhihi 'indal fuqaha'i asyhadata 'ala syahadah. Dinamakan akan ini di depan di sisi orang di sisi ulama fikih akan kesaksian di atas kesaksian kan. Karena kita tidak melihat langsung kan ya. Namanya asyahadah 'ala syahadah. Wa idza sabatat, apabila telah sebutlah oleh melihat hilal Ramadan di depan qadhi, wa qala, dan qadhi berkata, ini pemimpin negeri, presiden atau wakilnya atau yang mewakilinya menteri agama. Nah, wa qala, dan berkata ianya qadhi, sabata indi hilalu Ramadan, telah sebut, telah tetap di sisiku oleh hilal Ramadan. Au hakamtu bi syahadati, atau aku menghukumkan, artinya aku menerima dengan kesaksiannya si fulan yang bersaksi bahwa hilal Ramadan terlihat. Nah, ketika itu yajibu shaumu ala jami'i ahlil baladi ladzi ru'ya fihi. Maka wajiblah oleh puasa kepada semua penduduk negeri. Penduduk negeri yang telah dilihat dalamnya negeri akan hilal. Kepada semua warga. Nah, warga negeri tersebut wajib berpuasa. Tunduk taat kepada pemerintah kan. Pemerintah menyatakan besok Ramadan puasa. Nah, itu. Jadi tetap harus ada keputusan pemerintah, keputusan nih. Maknanya Pak, pemerintah menyatakan hakam tu bisyahadati. Aku menghukumkan dengan kesaksiannya. Artinya kesaksiannya jadi hukum bahwa memang besok Ramadan. Atau telah berlaku di sisiku oleh hilal Ramadan. Benar, hilal Ramadan sudah terbukti adanya. Dengan kesaksian tipulan tadi, wajib puasa. Kalau Ibnu Hajar berkata, labuda min nahwi qaulil qadhi ma dzukira. Tidak boleh tidak dari seumpama perkataan qadhi akan ma yang telah disebutkan. Menurut Ibnu Hajar, qadhi wajib bilang sabata indi, ini wajib nih. Bahkan bila perlu tertulis kan, kayak sekarang kan tertulis, tercatat, ada materainya. Sabata indi, telah berlaku di sisiku oleh hilal Ramadan. Atau hakam tu bisyahadati, ini harus ada ucapan qadhi menurut Ibnu Hajar. Wa illa, jika tidak, jika qadhi tidak menyatakan sabata indi, hakam tu bisyahadati, lam yajibis saumu, tidak wajib puasa kepada rakyat, kepada masyarakat, enggak wajib. Nah, qala Syabramulisiyu. Syabramulisi, biasanya saya baca Syabramalisi. Ini Syabramulisiyu. Berkata oleh Syekh Syabramulisi. Wahada, bermula ini ucapan Ibnu Hajar. Qad ya dulu, sungguh menunjukkan ya, kadang-kadang menunjukkan ya, anna mujarrada syahadah. Wah, sungguh hanya semata-mata kesaksian di depan qadhi la yujibu shauma, tidak mewajibkan ia akan puasa kepada orang yang tahu ia dengan syahadah. Kita tahu ada orang bersaksi di depan hakim bahwa dia melihat bulan. Cuma tahu saja kesaksian dia tidak menyebabkan kita wajib puasa. Kalau kita nggak percaya kan? Kepada warga yang lain juga nggak wajib. Selama hakim belum menyatakan hakam tu bi syahadati au sabata indi. Ini kata Syekh Sabra Malasi kalau kita lihat ucapan Ibnu Hajar ini. Menunjukkan oleh bahwa sungguh hanya semata-mata kesaksian saja di hadapan qadhi. Itu tidak mewajibkan ia akan puasa kepada orang yang tahu ia dengan syahadah. Tahu ia ada yang bersaksi kan, melihat bulan. Tidak wajib puasa, kecuali baru wajib ayyak takidah sidqa syahid. Meyakini ia akan benarnya si syahid.
Artinya ketika itu fayajibu alaihi hina idin, maka wajib ianya puasa kepadanya orang yang tahu man alima hina idin ketika itu. Nah, itu panjang urusan puasa kan. Sudah ada sejam kah saya baca? 45 menit. Wa idza sabatat ru'yatuhu bi baladin, dan apabila telah sebutlah oleh melihatnya hilal di satu negeri. Jadi ukuran negeri juga beda-beda ya kan. Negeri biasanya dalam kitab fikih itu satu daerah sudah ada kantor pengadilan, ada pasar, ada kantor kepolisian, sudah disebut balad. Kalau di Indonesia, kalau definisi balad seperti itu kan banyak banget orang di balad di Indonesia kan. Apabila sebutlah oleh melihat hilal di satu negeri, au mahalin atau di suatu tempat, fahal yasbutu hukmuhul balad al-akhirah, maka apakah berlakulah oleh hukumnya melihat hilal tadi atau hukumnya negeri akan negeri yang lain. Kalau provinsi-provinsi kita anggap negeri, ini mudah dipahami kan. Ya, Provinsi Medan dah melihat hilal. Apakah Aceh juga berlaku hukumnya? Kelihatan berlaku. Nah, gitu. Masya Allah. Ini ceritanya antara Indonesia Malaysia. Tapi Indonesia Malaysia sudah disepakati memang empat ya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei itu di satu negeri kelihatan, negeri lain berlaku. Nah, begitu di Indonesia. Masya Allah, sobat trader. Bagaimana perkembangan trader? Gak ada modal nih. Kalau ada modal pengen belajar trading. Masya Allah ya. Apabila sebutlah oleh melihatnya hilal di satu negeri atau suatu tempat, fahal yasbutu, maka apakah sebut atau berlakulah oleh hukumnya negeri kepada negeri yang lain? Yundaru fihi. Ya, niscaya diperhatikan padanya ini kasus. Ininya mazkur kita artikan ya. Diperhatikan orang padanya ini. Ini negeri yang terlihat hilalnya. Apa? Tafsir. Ingkanal baladani, jika adalah dua negeri tadi, awil mahalani atau dua tempat tadi mutaqaribaini, dekat keduanya. Satu negeri yang terlihat hilal dengan negeri yang tidak terlihat hilal dekat nih, tetanggaan. Taqaribaini. Fahukmuhuma, maka hukum keduanya dua negeri, dua tempat tadi kabaladin wahid, seperti satu negeri saja. Berlaku kah? Fayalzamu ahlal baladil akhari asamu, maka wajib kepada penduduk negeri yang lain puasa juga. Ini Aceh dan Medan misalnya. Nah itu. Itu ukuran dekat, nanti kita lihat ukuran dekat biasanya itu waktu sholatnya bareng, terbit mataharinya sama, terbit fajarnya sama jamnya. Itu dianggap dekat. Wa in taba'ada, dan jika menjauh keduanya, fal asahu, maka pendapat asah annahu, wa sungguh hal dan sya'an la yajibu somu, tidak wajiblah oleh puasa ala ahlil baladil akhar, kepada penduduk negeri yang lain kalau jauh. Ya, cuma ukuran jauh juga belum ada penjelasan di sini. Kalau kita lihat dalam hadis Nabi, ukuran jauh ini 1000 kilometer nih. Ukuran jauh. Perbandingannya antara Syam dan Madinah. Sekitar 1000 kilo. Kayak Aceh dan Jakarta kan, 1000 kilo. Makanya kadang di Jakarta udah kelihatan bulan. Di Aceh belum kelihatan. Nggak apa-apa kan. Nggak wajib nih secara hukum. Wa inta ba'ada, jika jauhlah kedua negeri, kedua tempat tadi, fal asahu, pendapat yang asah annahu, sungguh hal dan sya'an itu la yajibu somu, tidak wajiblah oleh puasa ala ahlil baladil akhar, kepada penduduk negeri yang lain. Kenapa? 5. Karena hadis rawahu, yang meriwayatkan akan hadis oleh Imam Muslim an Quraibin, dari Quraib. Qala, berkata ianya Quraib, kadim tu Syama, aku datang ke Syam. Syam ketika itu dikuasai oleh Muawiyah sebagai rajanya kan. Kadim tu Syama, aku datang ke Syam, faraitul hilala, maka aku melihat akan hilal Lailatul Jum'ah, pada malam Jumat. Jadi Quraib ini datang ke Syam, melihat hilal malam Jumat, puasa terus. Menjelang akhir Ramadan, beliau pergi ke Madinah. Summa qadimtul Madinata. Lama kemudian, jadi lama kemudian udah mau akhir Ramadan, aku datang ke Madinah. Datang ke Madinah,
Ketemu dengan Abdullah bin Abbas. Faqala Abdullah ibnu Abbas. Maka berkatalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mata ra'aitumul hilala, kapan engkau telah melihat hilal? Qultu, aku berkata. Quraib ini berkata, Lailatul Jum'ah. Dulu aku melihat hilal malam Jumat. Malam Jumat aku lihat hilal di Syam. Nah, kan? Ini mau dijelaskan di sini. Berakhir puasa nggak bareng-bareng. Karena beda tempat. Aku melihat hilal dulu malam Jumat. Qala, Ibnu Abbas berkata, antara aitahu, apakah engkau melihatnya sendiri? Antara aitahu, apakah engkau lihat akannya hilal sendiri? Qultu, aku berkata, Quraib ini bilang, na'am ya. Bahkan bukan aku yang melihat. Semua orang melihat. Wara'ahun nasu. Melihat akannya hilal juga oleh manusia. Wasamu dan mereka semua puasa. Wasama Muawiyah dan puasalah Muawiyah. Muawiyah sebagai raja juga ikut puasa. Faqala kemudian Ibnu Abbas berkata, beliau berada di Madinah kan? Quraib ini kan di Syam nih melihatnya. Lakinna ra'ainahu lailata sabti. Tetapi kami melihat akannya hilal pada malam Sabtu. Nah, jadi di Syam terlihat hilal malam Jumat, di Madinah terlihat hilal malam Sabtu, beda satu malam. Sehingga ketika itu Quraib merasa sudah selesai berpuasa, Ibnu Abbas masih puasa. Fala nazalu nasumu hatta nukammilal iddah. Maka senantiasalah kami puasa hingga kami menyempurnakan akan bilangan. Kami sempurnakan bilangan Ramadan hingga 30. Au narahu atau kami lihat akalnya hilal. Kalau memang kami sudah melihat hilal Syawal, kami baru buka. Qultu, aku berkata, Quraib ini berkata nih, awala takfi bi ru'yati Muawiyah, apakah tidak mencukupi ianya ru'yah dengan ru'yahnya Muawiyah? Enggak cukup. Pemimpin di sono sudah melihat. Qala Ibnu Abbas berkata, enggak cukup karena beda daerah, beda matwali, ya kan? Hakadha, demikian. Ini kata Ibnu Abbas, amarana Rasulullah, memerintahkan akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya satu negeri sudah terlihat hilal. Kalau negeri itu jauh dari negeri yang lain, tak berlaku. Antara Syam dan Madinah itu 1000 kilometer lebih. Nah itu. Saya juga nggak terlalu paham tentang ini ya. Ini kita harus belajar khusus kepada yang paham ilmu falak. Saya kurang paham. Cuma kita baca-baca aja mau maknain kan. Oke, sekarang apa kategori negeri dua negeri itu dekat, dua negeri itu jauh, apa kategorinya ini? Wa fima yu'tabaru bihi qurbul baladi wa bu'duhu salah satu aujuhin. Dan pada sesuatu yang diiktibarkan dengannya akan dekatnya negeri dan jauhnya negeri, itu ada tiga cara. Tiga cara. Untuk mengetahui satu daerah dengan daerah lain dianggap dekat atau jauh, ada tiga. Yang pertama, yu'tabarul qurbu bittihadil matali'. Diiktibarkan akan dekat, dua negeri tadi dianggap dekat, bittihadil matali' dengan bersatunya masa terbit. Ittihadil matali' bersatunya masa terbit. Terbit matahari, terbit fajar, pas waktunya sama. Itu dianggap dekat. Wal bu'du biikhtilafiha, dan diiktibarkan akan jauh antara negeri-negeri tadi biikhtilafiha dengan berbedanya matali. Waktu terbit matahari, fajar, bintang lainnya. Wahadzah wal asah. Inilah pendapat yang asah. Jadi dekat jauhnya dihitung dari terbit matahari dan fajar. Matali' di sini ada keterangan juga di depan. Waqtalafu fi makna ittihadiha waqtilafiha, dan berselisihlah mereka para ulama pada mana makna bersatunya matali' dan berbedanya matali'. Ini khilaf lagi ini. Apa makna bersatu matali'? Berbeda matali'. Matali' masa terbit. Faqala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, al-muradu bittihadiha, yang dimaksud dengan bersatunya matali' ayyakuna tulu'ul fajri, bahwa adalah terbit fajar, wa syamsi awi syamsi, terbit matahari, awil kawakibi atau bintang-bintang tertentu, wa ghurubuha adalah terbenamnya matahari, terbenamnya bintang-bintang, fil mahallaini di dua tempat tadi, fi waqtin wahidin dalam satu waktu. Nah, jam terbit matahari, jam terbit fajar sama, itu salah satu makna ittihadil matali'. Fa'in tola'a, maka jika terbit
Au gharaba syai'un atau tenggelamlah sesuatu dari demikian tadi. Bintang, matahari, fajar, terbit, terbenam sesuatu dari demikian fi ahadil mahalaini pada salah satu dua tempat tadi qoblal akhar sebelum tempat lain. Au ba'dahu atau sesudah tempat lain. Fahuwa muhtalifun. Maka dianya itu namanya mukhtaliful matali ya. Beda masa terbitnya. Nanti beda hukumnya. Itu makna pertama ittihadil matali. Ada makna berbeda. Qala fil anwar berkata sahibul anwar dalam kitab al anwar. Al muradu bi ikhtilafiyah. Bermula yang dimaksud dengan berbedanya matali ayat adal mahallani bahwa saling berjauhanlah dua negeri. Dua negeri itu jauh. Ukuran jauh bagaimana? Taswirnya. Bihaisu dalam arti lau ru'iyal hilalu jikalau dilihat akan hilal fi ahadihima di salah satu kedua negeri lam yura fil akhar tidak terlihat pada tempat yang lain pada kebiasaan. Nah, ini makna jauh atau makna berbeda matale ketika di satu daerah terlihat hilal tadi di tempat lain belum terlihat itu dianggap berbeda. Padahal yang mau jadi pembahasan tentang melihat hilal juga kan. Ya. Maknanya ketika terlihat hilal di satu daerah, apakah daerah lain berlaku? Dilihat kalau bersatu matale berlaku, kalau berbeda matale tak berlaku. Tapi di sini matale justru maknanya yang dimaksud dengan berbedanya matale berjauhanlah kedua tempat dalam arti jika dilihat akan hilal pada satu tempat tidak terlihat pada tempat yang lainnya. Rada membingungkan juga. Mestinya jangan ke hilal, ke matahari misalkan. Matahari udah terbit satu tempat, tempat yang lain belum terbit. Nah, itu beda matale. Jangan ke hilal karena yang sedang kita bahas hilal seolah-olah begitu. Biarin. Waqalat Tajud Tibrizi berkatalah oleh Syekh Tajud Tibrizi. Wa qarahu ghairuhu dan mengakui akannya perkataan Syekh Tajud Tibriz oleh selainnya. Apa kata beliau? Annahu basungguhal dan sya'an la yumkinu ikhtilafuha tidak mungkinlah berbedanya matali' fi aqalla pada kurang min arba'atin wa ishrina farsakha. Dalam lebih kurang dari 24 parsah. Nah, kalau jarak antara satu negeri dengan negeri yang lain kurang dari 24 parsah, nggak mungkin berbeda masa terbit bintang tadi. 24 parsah lebih kurang 130 km. 130 kilometer kan satu parsah ada yang bilang 5 kilo, ada yang bilang 5,5 kan tergantung cara menghitung kan. 5,5 kali 24 muncul sekitar 130-an. Tapi di sini ini beda. 77 di sini. Bahwa masih ratu salah satu ayamen bisiaril askal. Jadi 24 parsah itu jarak perjalanan 3 hari dengan perjalanan beban. Maknanya onta kita isi beban berat, barang-barang, kita ajak jalan nih. Kan nggak bisa jalan cepat dia karena punggungnya terbebani. Ah, sejauh 3 hari perjalanan dia, itulah 24 parsah namanya. Wahwa al-an yusawi, dianya 24 parsah tadi sekarang menyamai 121 km takriban ya. Lebih dekat 121 kilo. Kalau jarak satu daerah dengan daerah yang lain 121 kilo, itu kalau lebih dari ini baru mungkin berbeda ya. Tapi kalau kurang dari 120 kilo nggak mungkin berbeda matahari, nggak mungkin berbeda jam terbit matahari. Itu juga cara menghitungnya antara negeri dengan yang negeri yang lain dari mana dihitungnya? Dari ibu kotanya atau bagaimana? Nggak ada penjelasan di sini. Karena antara satu negeri yang lain kan bersambung kan, nggak ada jedanya kan, kan ada batasan bersambung. Jadi yang dihitung jarak apa dari ibu kotanya mungkin ya. Ya, rumit ini urusan ini. Ya. Saya akan ngaji beberapa kali nggak paham juga nih. Kalau Ibnu Hajar berkata oleh Ibnu Hajar, karena mustanadahu seolah-olah sandarannya Syekh Tajud Tibridi al-istiqra itu pemeriksaan. Seolah-olah beliau sudah menganalisa, istiqra menganalisa tatamu, mengikuti meneliti bahwa kalau kurang dari 120 kilo antara satu daerah dengan daerah yang lain nggak mungkin berbeda. Waktu sholat segala macam nggak mungkin berbeda. Nah itu. Ini kita baca aja kan. Paling kurang apa maknanya.
Yang kedua, yu'tabarul bu'du bi masafatil kasri. Diperhitungkan akan jauh dengan masafah kasar. Nah, ini satu pendapat menyatakan satu negeri dengan negeri yang lain dianggap jauh, ukuran jaraknya masafah kasar ke daerah yang boleh kasar sholat. Nah, itu jauh. Wal qurbu biduniha diiktibarkan akan dekat dengan di bawahnya masafah kasar. Jadi sekitar 95 kilo kan. Qalahul Imamul Ghazali. Imam Wal Ghazali berkata akan ini oleh Imam Haramain dan oleh Imam Ghazali wa ghairuhuma dan selain keduanya. Pendapat yang ketiga, dianggap jauh dekat yu'tabaru bittihadil iklim wa ikhtilafi. Diperhitungkan dengan bersatunya wilayah dan dengan berbedanya wilayah. Iklim ini wilayah atau bahasa sekarang provinsi malah. Kalau sama satu provinsi, satu daerah dengan daerah yang lain provinsinya sama berarti dekat. Kalau berbeda provinsi jauh. Hmm, begitu. Qala Subuki berkata oleh Syekh Subuki wa tabi'ahu al-Asnawi mengikuti akannya Syekh Subuki oleh Syekh Asnawi wa ghairuhu dan lainnya Asnawi. Apa kata beliau? Waqad takhtaliful matali'u. Kadang-kadang berbedalah oleh matali'. Matali' ya. Masa terbit bintang tadi. Kadang-kadang berbedalah oleh matali'. Wa takunu ru'yatu dan adalah melihat pada salah satu dua negeri mustalzimatan. Itu mewajibkan ia lirru'yati bagi lihat fil akhari pada negeri yang lain min ghairi asin tanpa sebaliknya. Ada kata beliau. Kadang jadwalnya berbeda, jadwal salat berbeda. Tapi begitu terlihat di suatu daerah, daerah lain mesti terlihat. Ada yang kasus begitu. Tapi ketika terlihat daerah lain, daerah satu lagi belum tentu terlihat. Nah, artinya nggak berlaku sebaliknya. Nah ini beliau menggambarkan bagaimana ceritanya terlihat di satu daerah, daerah lain mesti terlihat. Tidak boleh dibalik. Wadzalika anna laila yadkhulu fil biladi syarqiyati qabla dukhulihi fil biladil gharbiyah. Demikian itu bahwa sungguh malam itu masuk ia di negeri yang di timur sebelum masuknya malam di negeri yang di barat. Artinya di timur, negeri timur itu lebih duluan malam daripada negeri barat. Karena matahari berjalan dari timur ke barat ya. Matahari sudah jauh meninggalkan timur, udah gelap, barat kadang masih terang. Nah itu. Malam masuk ya di negeri yang timur sebelum masuknya malam di negeri barat. Pematat tahadal matla, maka bila bersatulah oleh masa terbit, niscaya lazim, wajib min ru'yatihi dari melihatnya hilal fi ahadihima di salah satu kedua negeri oleh melihatnya hilal pada negeri yang lain. Bila waktu sholat sama atau matahari terbit di jam yang sama di dua daerah tadi, daerah timur terlihat hilal, daerah barat mesti terlihat juga kan? Mesti terlihat. Ini ceritanya bila berbeda masa terbit. Matah talafa bila berbeda ianya terbit matahari tadi. Lazima nisya lazim min ru'ayati nisya mesti dari melihatnya hilal di timur, ru'yatuhu oleh melihatnya hilal di barat. Nah, ini seolah-olah kalau di timur sudah terlihat hilal, di barat mesti terlihat. Nah, di sini kan. Walayan akisu tidak sebaliknya iya, tapi saya nggak paham nih. Jakarta dan Aceh kan, Aceh bagian barat kan, bagian barat Pulau Sumatera kan. Di Jawa kadang sudah terlihat. Di Aceh berarti mesti terlihat kan gitu. Apa Aceh dulu harus terlihat di Aceh baru daerah lain terlihat. Walayan akisu di sini tidak boleh dibalik katanya. Kalau di barat terlihat, ya. Di timur boleh tidak terlihat. Kalau di timur sudah terlihat, di barat mesti terlihat. Nah, ini. Jadi teknya seperti itu. Nah, prakteknya Allah alam. Bila berbeda ianya mutalik, lazim mesti dari melihatnya hilal di timur, di negeri timur sudah terlihat, lazimlah oleh terlihatnya hilal di negeri barat. Ini harus kita tanya nih yang paham ilmu bintang ini. Dan tidak berlaku sebaliknya. Di barat kadang udah terlihat, tapi di timur bisa saja nggak terlihat. Wa ala dzalika hadis Quraib dan di atas demikian pemahaman tadi itu hadis Quraib di atas. Antara Syam dan Madinah. Fa inna Syama gharbiyah. Syam itu di barat. Bin nisbah ilal Madinah dibanding dengan Madinah, Syam di barat. Di Syam sudah terlihat hilal malam Jumat, di Madinah terlihat hilal malam Sabtu. Ya, fala yalzamu min ru'yatihi fi Syam ru'yatuhu fil Madinah. Maka tidak mesti dari terlihatnya hilal di Syam oleh terlihatnya hilal di Madinah. Nah, itu.
Waktu terbit. Waktu terbit. Karena terbit biasanya dihitung dengan waktu, kan? Bukan dengan tempat. Nggak tahu juga kita di mana tempat terbit, kan? Eh, Halaman jilid 2 ini, halaman berapa? 198. Udah sejam nih saya baca nih. Ya ada tugas selanjutnya. Oh, sejam 5 menit malah. Ya, Insya Allah. Ini di mana titiknya ini? Baca cepat ya. Dikit lagi. Ada kegiatan sebentar lagi. Qalas mana tadi? Qala Ibnu Hajar, berkata oleh Ibnu Hajar, wa qadiyatuhu. Bermula kehendaknya kalam subki, annahu mata ru'ya, bahwa sungguhnya hilal kapan-kapan dilihat akan dianya hilal di timur, lazima kulla gharbiyin, wajib kepada setiap penduduk negeri barat, bin nisbati ilaihi, dengan dibanding kepadanya timur, oleh beramal dengan demikian ru'yah. Di negeri barat, di negeri timur sudah terlihat hilal, mestinya negeri barat yang bersebelahan dengan negeri timur tadi wajib mengamalkan, wajib juga berlaku ru'yah, kan, wajib puasa, kan. Wa ini ikhtalafatil matali', sekalipun berbedalah oleh masa terbit. Wa fihi munafatun li dhahiri kalamhim, dan padanya qadiyah, padanya yang dipahami dari kalam subuki itu menafikan bagi zahir kalam mereka ulama. Jadi zahir kalam para ulama di satu negeri yang berbeda matali' tadi kan nggak berlaku ke negeri yang lain, kan. Tapi kalau kita lihat ucapan Syekh Subuki malah lazim. Kalau terlihat di negeri timur, di negeri barat mesti berlaku hukumnya. Nah, ini yang kita nggak paham ini. Saling menafikan. Qala Wahbatud Zuhailiyu, berkata Dr. Wahbah Zuhaili. Wala khilafa fi anna lil imami al-amra bisawmi bima sabata ladaih. Tidak ada khilaf pada bahwa sungguh boleh bagi imam itu memerintahkan untuk puasa dengan apa yang sebut ia pada isinya imam. Jadi imam, pemimpin negeri, bisa mengambil keputusan. Kalau imam memang sudah ada yang melaporkan kepada imam bahwa hilal sudah kelihatan, imam boleh mengambil keputusan nih, mewajibkan kepada semua rakyatnya, boleh nih. Kenapa? Lianna hukmal hakimi yarfa'ul khilaf. Karena hukumnya hakim, keputusan hakim, pemerintah, itu menghilangkan ya akan khilaf, kan? Khilaf nggak berlaku lagi kalau hakim ikut campur, kan? Nah ini, keputusan hakim berlaku. Tapi tetap harus dilihat juga kalau negeri hakim dan negeri rakyatnya mungkin jauh banget, kekuasaannya luas banget, nggak berlaku juga. Wa ajma'u annahu la yura'a dzalik fil buldanin na'iyati jiddan. Ijma'lah mereka para ulama bahwa sungguhnya hukum hakim tadi tidak perlu diperhatikan akan demikian pada dua negeri yang jauh banget. Ada dua negeri jauh banget. Ya, mungkin. Penguasa tinggal di Jawa nih, Jakarta ya. Ya negerinya sampai ke Aceh nih. Aceh kan jauh banget nih, beda pulau. Nah, jadi secara keputusan berlaku, untuk semua negeri. Tapi kalau negeri itu jauh banget, Aceh dan Jakarta bisa dianggap jauh, kan? Kalau naik bis saja 4 hari, bukan naik onta nih. Kalau naik onta nggak tahu berapa hari. Naik bis saja 4 hari udah nyampe, kan jauh. Nah, jadi nggak perlu diperhatikan ini. Makanya kadang ada juga ya ulama-ulama bukan nggak patuh kepada pemerintah, karena mereka memperhatikan dalil. Walaupun di sini keputusan puasa udah diambil, di sono kadang belum puasa, kan sering, kan. Ini contohnya kal Andalus wal Hijaz, seperti antara Andalusia dan Hijaz, wa Indonesia wal Maghribil Arabi, seperti Indonesia dan Maghrib Arabi, Spanyol, kah? Maghrib Spanyol, kah? Indonesia dan Spanyol itu dianggap jauh. Wa idza lam nujibu shauma ala ahli baladil akhar. Apabila tidak kita wajibkan akan puasa kepada penduduk yang lain, likhtilafi matali'ihima, karena berbeda masa terbit keduanya dua negeri. Fasafara, maka musafir hanya seorang. Fasafara ilahi, maka musafir kepadanya negeri oleh seorang insan. Min baladir ru'yah, dari negeri ru'yah. Misal ya, di Jakarta sudah kelihatan bulan, di Aceh belum. Misal nih, katakanlah dua negeri yang berbeda. Aceh udah merdeka, misalkan, nggak kata trader. Kita pergi ke Aceh, misalkan, katakanlah Aceh negeri yang berbeda. Di sana belum kelihatan bulan, kita berangkat ke sono. Fal asahu annahu yuwafiquhum wujuban. Nah,
Gimana ini? Apabila tidak kita wajibkan akan puasa kepada penduduk negeri yang lain. Karena berbeda masa terbitnya. Maka musafir kepadanya negeri oleh seorang insan daripada negeri ru'yah. Negeri ru'yah kan. Di sini kita udah melihat bulan. Kita berangkat ke negeri yang belum melihat bulan. Berarti mereka kan puasanya telat 1 hari nih. Fal asahu maka pendapat yang asah bahwa sungguhnya insan tadi muafakat ia akan mereka nisbah wajib pada puasa akhir asyari akhir bulan. Di hari ke-30 atau di akhir bulan mestinya kita udah nggak puasa lagi karena kita duluan puasa 1 hari. Karena mereka telat puasa 1 hari, kita harus ikut mereka. Ikut penduduk setempat. Penduduk setempat masih puasa, kita puasa. Nah, wa in atamma salasina. Sekalipun telah menyempurnakan, ya akan 30. Katakanlah bulan 29 hari. Kita udah selesai 29 hari. Nah, di negeri yang kita tuju, dia melihat bulan telat, dia puasanya baru 29 hari. Nah, kita udah 30 hari kan gitu. Mereka baru 29 hari. Tetap harus ngikut ke tempat. Harus ngikut setempat kan. Yang penting jangan 31 hari kan. Niscaya mengikut muafakat ia akan mereka nisbah wajib pada puasa akhir bulan. Sekalipun telah menyempurnakan ia akan 30 hari. Sekalipun telah menyempurnakan ia akan 30 hari. Walaupun bahkan dia udah 30 hari bukan 29 ya. Dia udah 30 hari. Tapi tempat yang kita tuju masih puasa sehari lagi. Li'annahu karena seseorang bil intikal ilahim sora minhum dengan sebab berpindah ia kepada mereka jadi ia bagian dari mereka. Jadi berlaku hukum setempat kan? Titik dulu di sini. Seperti kita udah sholat maghrib nih. Kita pergi ke satu daerah di sana baru terbenam matahari harus sholat maghrib lagi kan gitu. Ya, insya Allah. Panjang urusannya titik dulu di sini. Kepanjangan nih. Jam 11 menit. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'af. Wassallallahu